Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, masyarakat Indonesia dukung perpanjang kontrak STY jelang Piala Asia. Kisah Shin Tae-yong kaget attitude skuad timnas Indonesia. Sadil minta masyarakat tetap dukung timnas. Ambil Rafael Struijk bawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Masyarakat Indonesia dukung perpanjang kontrak STY jelang Piala Asia. Timnas Indonesia diketahui sedang tidak baik-baik saja. Hal ini seiring dengan raihan hasil buruk dalam dua laga terakhir yang dijalani oleh skuad Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui bersama, Timnas Indonesia kalah telak atas Irak dengan skor akhir 1-5 di laga pembuka grup F. Lalu setelah itu skuad Garuda hanya mampu bermain imbang dengan Filipina. Akibat dari hasil buruk tersebut, Sohavian memprediksikan Shin Tae-yong tidak akan diperpanjang kontraknya lagi oleh PSSI. Bahkan media yang berbasis di Vietnam tersebut memperkirakan bahwa PSSI akan segera mendepak Shin Tae-yong sebelum kontraknya habis. Namun nyatanya apa yang diperkirakan oleh Sohavian tidak akan menjadi kenyataan. Dalam hal ini PSSI berencana untuk tetap memperpanjang kontrak Shin Tae-yong terlepas dari hasil itu. Hal ini sudah disampaikan setelah dilakukannya rapat Exco PSSI baru-baru ini. Itu artinya Shin Tae-yong akan tetap melatih timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Saya lihat banyak sekali kabar miring di luar sana yang mengatakan bahwa Coach Shin akan dipecat. Namun saya pastikan kontraknya akan diperpanjang dan Coach Shin akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala Asia nanti, ujar Erick Thohir. Apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI tersebut nyatanya disambut positif oleh masyarakat Indonesia. Netizen tanah air yakin timnas Indonesia akan jauh lebih baik bila tetap dilatih oleh Shin Tae-yong, karena jika pelatihnya diganti lagi, maka skuad Garuda pun harus dibangun kembali sejak awal. Dan pada kenyataannya, ketika pelatih diganti, para pemain timnas Indonesia menjadi sulit beradaptasi. Pada akhirnya timnas Indonesia yang sudah lelah dibangun justru harus hancur kembali. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, penurunan performa sesekali itu dari sebuah tim adalah hal yang wajar karena tidak ada tim yang sempurna. Dan untuk pelatihnya, bagusnya tetapnya Shin Tae-yong saja. Gue senang banget kontrak Shin Tae-yong diperpanjang PSSI, komentar salah satu netizen. Memperpanjang kontrak Shin Tae-yong adalah hal yang sangat tepat. Semoga timnas Indonesia terus berkembang dengan Shin Tae-yong dan bisa tampil bagus di Piala Asia nanti. Netizen lainnya ikut menimpali. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju jika PSSI tetap mempertahankan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Kisah Shin Tae-yong kaget attitude skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong diketahui mulai menangani timnas Indonesia sejak akhir tahun 2019 silam. Itu artinya juru taktik asal Korea Selatan tersebut sudah melatih skuad Garuda selama 4 tahun lamanya. Namun selama melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong nyatanya pernah dibuat cukup kaget dengan attitude dari penggawa skuad Garuda. Dalam hal ini Shin Tae-yong merasa kaget ketika melihat pemain timnas Indonesia mencium tangannya. Mengingat sebelumnya ia tidak pernah mendapatkan perlakuan tersebut dari anak asuhnya. Momen ini terjadi pertama kali pada saat Shin Tae-yong bersama anak asuhnya di timnas Indonesia U19 menjalani training center untuk mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia U20. Ketika awal mula melatih timnas Indonesia, saya tidak terlalu tahu menau dengan budaya di sini. Bahkan saya sempat kaget ketika tangan saya dicium oleh para pemain ketika menyalami saya, ujar Shin Tae-yong. Namun ternyata mencium tangan orang yang lebih tua sudah menjadi budaya di Indonesia. Dan saya kira para pemain di sini attitude-nya itu sangat bagus sekali, ujar Shin Tae-yong menambahkan. Seperti diketahui bersama, mencium tangan orang yang lebih tua memang sudah menjadi budaya di Indonesia sejak lama. Namun budaya ini sama sekali tidak lazim dilakukan di Korea, sehingga tidak heran jika Shin Tae-yong sampai kaget mendapatkan perlakuan demikian. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Silahkan komen-komen di bawah ini ya guys. Sadil minta masyarakat tetap dukung timnas. Timnas Indonesia saat ini diketahui sedang mengalami penurunan performa. Hal ini terlihat dari dua hasil yang kurang baik dalam dua laga terakhir yang mereka jalani. Namun kendati begitu, Sadil Ramdhani meminta masyarakat Indonesia tetap mendukung timnas. Menurutnya, dukungan yang diberikan oleh masyarakat akan membantu para pemain untuk kembali tampil bagus di laga selanjutnya. Berbeda halnya ketika hasil buruk ini dicela secara terus-menerus oleh supporter yang ada, timnas Indonesia malah semakin terpuruk dan sulit untuk bangkit. Saya sangat memahami kekecewaan dari para supporter karena kami gagal menang di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun saya sangat berharap masyarakat Indonesia bisa terus memberikan dukungannya. Dukungan Anda akan sangat membantu kami untuk bisa kembali ke performa terbaik, ujar Sadil Ramdhani.
Apa yang dikatakan oleh Sadil Ramdhani sangat tepat sekali, apalagi timnas Indonesia masih akan menjalani laga Piala Asia 2023 dan juga melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat dan dukungan yang diberikan oleh para supporter adalah hal yang sangat berharga bagi seluruh pemain timnas Indonesia. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu tetap mendukung timnas Indonesia setelah gagal menang dalam 2 laga awal babak kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Ambisi Rafael Struijk bawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Rafael Struijk diketahui sudah resmi menjadi WNI sejak bulan Mei 2023 lalu. Kendati belum setahun bermain untuk timnas Indonesia, namun Rafael Struijk ternyata memiliki impian yang sangat luar biasa bersama dengan skuad Garuda. Pemain milik ADO Den Haag tersebut menyebutkan bahwa ia ingin bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Rafael Struijk menyebutkan bahwa bisa bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia adalah impian terbesarnya, dan dia pun sangat siap untuk bekerja keras agar bisa mewujudkan itu. Jika orang menanyakan impian terbesar saya, maka saya akan katakan bahwa saya sangat ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Semoga hal itu bisa segera menjadi kenyataan, ujar Rafael Struijk. Namun Rafael Struijk juga menyadari bahwa itu bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, mengingat Indonesia sendiri adalah salah satu negara kawasan Asia yang tidak memiliki budaya lolos ke Piala Dunia secara rutin. Beda halnya dengan Jepang dan Korea yang memang lolos selalu ke ajang prestisius 4 tahunan tersebut. Kendati begitu, pemain berdarah Belanda tersebut akan berusaha keras menjadi bagian dari sejarah kelolosan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. Jika seandainya tim Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2026, maka ia pun akan mencobanya di lain kesempatan. Namun yang pasti mimpi itu harus benar-benar diwujudkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin Rafael Struijk akan mampu membawa timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya? Silahkan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.